Shalom, saudaraku, kita terus membangun tema tahun 2021. Membangun rumah kasih sebagai tempat kediaman bangsa-bangsa. Saudaraku yang kekasih, bulan Januari sampai April kita sudah belajar artinya membangun rumah kasih. Bulan Mei sampai Agustus kita mau mengaplikasikan lebih lanjut, sehingga kita mengalami arti yang sesungguhnya dalam membangun rumah kasih. Dan bulan Mei kita akan belajar tema tentang yang namanya mengasihi Tuhan. Kalau kita ingat tentang mengasihi Tuhan, ada ayat favorit adalah Matius 22 ayat 36 sampai 38. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi yang Tuhan inginkan adalah kita mencintai Dia, kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Artinya Tuhan gak mau setengah-setengah. Dia ingin kita bulat 100% mengasihi Dia, mencintai Dia. Berarti Allah kita juga Allah yang pencemburu. Jangan sujud menyembah, ya, dan gak ada ilah lain kecuali Dia, saudara. Tuhan ingin Dia yang menjadi pusat pujian dan penyembahan. Dan Dia rindu sekali karena Allah kita adalah Allah yang menghanguskan, Allah yang pencemburu. Biarkanlah segala sesuatu yang membuat Dia cemburu dibakar oleh Tuhan, saudara. Dan Tuhan ingin kita tidak mendua hati dan tidak asal-asalan dan kita kurang serius melakukannya. Sama kalau kita mencintai barang yang kita miliki, maka kita akan rawat, kita akan urus, kita akan senang ketemu. Ketika saya punya gitar satu kali, waktu awal-awal saya merindukan gitar, maka saudaraku ada sukacita yang luar biasa. Dan teringat sekali dengan gitar, bangun pagi yang dicari gitar, sebelum tidur gitar dan segala-galanya, saudara. Dan Tuhan juga ingin seperti itu. Amin, saudaraku. Berarti dengan kata lain, yang namanya mencintai Tuhan itu adalah gila-gilaan, habis-habisan, saudara, kepada Yesus apapun resikonya, sampai kita akan lihat Indonesia dan bangsa-bangsa penuh kemuliaan, sekolah kita penuh kemuliaan, kampus kita penuh kemuliaan, keluarga kita dipenuhi kemuliaan Tuhan, dan di mana-mana tempat, tentu di Indonesia dan bangsa-bangsa, karena kita menjadi gereja yang antusias untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Tetapi dalam perkara itu Tuhan tidak pernah, kalau kita tidak bangun rumah kasih dengan baik, jangan harap bangsa-bangsa akan datang. Karena itu poin yang terakhir, saya sebagai penatua merindukan. Ayo, kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, kita bereskan, saudara. Supaya kuasa Tuhan, anugerahnya, berkatnya yang sudah disediakan untuk GKKDBP itu, dan untuk kita semua, itu kita akan dapatkan. Karena itu mulai kita melakukan yang namanya pencairan, saudara. Mulai kita cairkan, kita mulai lakukan keterbukaan, dan kita mulai belajar empati untuk betul-betul punya kasih Tuhan, supaya kasih Tuhan juga dirasakan, saudara. Dan salah satu orang yang mencintai Tuhan, dia ingin Tuhan disenangkan, dan orang-orang di sekitar dia juga melihat kasih Tuhan. Dan kemudian kita buka jalan buntu, supaya segala sesuatu yang selama ini ada iri hati, dengki, dendam, sakit hati, kecewa, itu dibereskan. Hubungan pembimbing dengan anak bimbingan mesra, hubungan bapak dengan anak mesra, tentu bukan hanya di gereja, tentu di rumah juga. Yang jalan buntu menjadi jalan lurus, dan Tuhan meluruskan jalannya, dan semuanya selesai dan tuntas. Dan saya percaya kalau itu terjadi, maka Tuhan akan memberkati GKKDBP. Itu bukan hanya slogan, bukan hanya tema membangun rumah kasih menjadi tempat kediaman bangsa-bangsa. Kita akan lihat akan terjadi percepatan untuk Indonesia dan bangsa-bangsa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita. Bravo.